Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita berjumpa kembali. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dalam pertemuan kali ini, Pak Eko ingin melanjutkan pembelajaran matematika, anak-anak. Dulu yang pertama kita sudah mempelajari tentang macam-macam pecahan, pusing ya. Nah, sekarang kita kembali lagi, yang pertama kita bahas dulu yaitu tentang segi banyak ya, kita ulang kembali. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama supaya kita diberi kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari siapkan buku matematika dan muatan lokal. Ini loh tulisannya, matematika dan muatan lokal LKS, halaman 43. Kamu buka halaman 43. Bangun segi banyak. Kita dulu pernah mempelajari ini waktu pertama kali kamu baru masuk di kelas 4 ya anak-anak. Terus Pak Eko langsung melanjutkan ke pecahan. Terus coba kita ulang lagi. Segi banyak dan bukan segi banyak. Nah, ini ada dua. Segi banyak dan bukan segi banyak. Mana toh yang segi banyak? Mana toh yang bukan segi banyak? Nah, ini contoh yang segi banyak. Di garis bawahi. Segi banyak itu jadi seginya ada banyak. Terus yang bukan segi banyak. Nah, ini sudah ada garis-garis. Ciri-cirinya bisa kamu lihat di buku paket. Kalau di buku paket halaman 70. Nah, ini pengertiannya. Di sini dipelajari lebih lengkap di sini ya anak-anak. Bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup. Nah, jadi bangunnya harus tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Banyak sisi pada bangun segi banyak sama dengan banyak sudutnya. Nah, ini jadi bangunnya harus tertutup. Tertutup itu maksudnya tempuk anak-anak ya. Jadi tidak melongo, tidak terbuka, tertutup. Ini misalkan dari sini. Nah, ini kembali ke sini tertutup. Ini juga tertutup. Kalau ini bukan, ini cuma garis. Nah, ini juga bukan segi banyak karena ini tidak tertutup. Nah, ini juga tidak tertutup. Ini tidak tertutup. Terus kita lanjut lagi. Baliknya, buatlah kelompok terdiri dari 3 orang. Oke, langsung saja. Segi banyak adalah, nah ini dicari di buku paket. Segi banyak adalah ini bangun datar yang memiliki banyak sisi. Nah, ini pengertiannya. Segi banyak merupakan bangun datar yang memiliki banyak sisi. Segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Bangun segi banyak memiliki sisi sebanyak 5 atau lebih. Segi banyak dapat diperoleh dari gabungan 2 bangun atau lebih. Nah, itu. Terus segi banyak itu dibedakan lagi menjadi 2, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Apa pengertiannya yang beraturan? Segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Contohnya ini. Yang dimaksud sisi ini adalah sisi pinggirnya gitu ya. Ini adalah sisi. Jadi sisinya kita hitung coba. 1 2 3 4 5 6. Berarti sisinya ini adalah 6. Kalau sudutnya yang mana? Sudut itu pojokane. Nah, nih. Sudutnya harus sama juga. Sisi sama, sudut juga sama, baru dibilang segi banyak beraturan. Mbak, ini bangun persegi. Sudutnya juga sama, ini 90 derajat. Sisinya juga sama. Ini misalkan panjangnya 5 cm, semua juga harus 5.
Ini juga segi 5 juga sama. Terus yang B, segi banyak tidak beraturan. Ini juga segi banyak tetapi tidak beraturan. Maksudnya segi banyak tidak beraturan adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau semua sudutnya tidak sama besar. Ini juga termasuk segi banyak tetapi bukan segi banyak yang beraturan, tapi adalah segi banyak tidak beraturan. Coba ini panjangnya sama apa enggak? Semua sisinya ya tidak sama. Yang sama hanya dua. Ini sama, ini dan ini sama yang berhadapan. Terus ini juga sama, tapi sudutnya, nah yang sama cuma 2. Yang ini gandengannya iki, jadi tidak sama semua. Ini ada bangun segitiga, sama enggak panjangnya, sisinya enggak sama. Berarti ini termasuk segi banyak tidak beraturan. Terus jika terdapat suatu bangun yang memiliki panjang sisi yang sama akan tetapi besar sudutnya berbeda, maka termasuk segi banyak tidak beraturan. Jadi pengertiannya segi banyak tidak beraturan adalah bangun yang memiliki panjang sisi yang sama tetapi besar sudutnya berbeda. Nah, itu juga termasuk segi banyak tidak beraturan. Begitu juga jika suatu bangun memiliki besar sudut yang sama tetapi panjang sisinya berbeda, maka disebut sebagai segi banyak tidak beraturan. Contohnya bangun persegi panjang. Nah, coba kamu amati bangun persegi panjang ini. Ini sudutnya sama. Nah, sudutnya sama ini besarnya anak-anak, yaitu 90 derajat atau siku. Terus apa yang tidak sama? Yang tidak sama adalah panjang sisinya. Sisinya cuma 2 yang sama, yaitu sisi yang ini berhadapan dengan ini. Terus sisi kiri dan kanan lebarnya ini berhadapan dengan ini. Tadi ini juga termasuk bukan segi banyak yang tidak beraturan karena panjang sisinya tidak sama. Padahal kalau yang dimaksud dengan segi banyak beraturan adalah sisi dan sudut harus sama besarnya seperti gambar ini. Nah, ini contoh, jadi diwolak-walik panggah pas ini adalah segi banyak beraturan. Terus tugasmu hari ini adalah mengerjakan ulangan harian 2 berarti. Ditulis di buku ulangan. Dikerjakan di buku ulangan, ditulisi ulangan harian 2. Coba Pak Eko bantu di sini. Nomor 1. Bangun datar yang memiliki banyak sisi disebut bangun. Ayo, yang kita bahas ini tadi tentang apa? 2. Berikut yang termasuk segi banyak beraturan. Nah, ini segi banyak beraturan. Ciri-cirinya beraturan adalah panjang sisi dan sudutnya harus sama. Ini bangun segi panjang. Sisinya sama apa enggak? Terus ini segi 5. Sisi dan sudutnya sama. Kalau ini segi 4 tapi bentuknya begini, trapesium kebalik. Ini bangun petir. Terus nomor 3, ayo dipilih ini. Yang mana yang segi banyak beraturan? Berarti harus sisi dan sudutnya harus sama panjang atau sama besar. Perhatikan bangun berikut. Bangun di atas memiliki sisi sebanyak, ayo yang dimaksud sisi. Ini sisi jadi pinggir ini. Kalau ini mana sisinya? Ini kalau segi 4 sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau segi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bangun ini coba kamu hitung sendiri. Terus bangun berikut yang sudut-sudutnya sama besar. Ayo kalau bingung digambar. Layang-layang. Segitiga sama sisi. Segitiga sama kaki. Jajar genjang. Yang mana yang sudutnya sama besar? Perhatikan gambar berikut.
Bangun di atas termasuk gabungan antara bangun titik-titik dan titik-titik. Nah, ini ada bangun apa ya kira-kira? Nah, coba kalau kita potong begini, seret. Nah, ini bangun apa anak-anak? Nah, dicari di sini. Terus lanjutnya, sebuah bangun segi banyak dapat dikatakan beraturan jika memiliki titik-titik dan titik-titik yang sama. Ya, Pak Eko sering ngomongin ini tadi. Nah, dikatakan segi banyak beraturan jika memiliki dan yang sama. 7. Bangun datar yang memiliki 6 sisi yang sama panjang dan 6 sudut yang sama besar disebut bangun. Ayo kita bayangkan dulu, lalu kita gambar. Kalau sudah kita gambar, kita ketahuan gambarnya, lalu ditulis di sini. Bangun apa ya? 6 sisi yang sama dan 6 sudut yang sama besar. Kalau ini saja segi 5, berarti kalau sisinya 6 berarti segi apa? Terus 8, bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau semua sudutnya tidak sama besar disebut dengan bangun segi banyak. Nah, itu tadi segi banyak kan dibagi lagi menjadi 2. Segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, ini yang termasuk beraturan atau yang tidak beraturan. Ayo nomor 8. Terus nomor 9, bangun datar di samping termasuk. Nah, ini segi banyak apa bukan? Nah, berarti jawabannya ya. Nomor 10, bangun berikut memiliki sisi. Ayo kita hitung sisinya. Ayo sisinya dihitung 1, 2, 3, 4. Dihitung dewe terus nih. Nomor 11, banyak sudut pada bangun di samping ada. Nah, sudut. Tahu ya sudut? Pojokan. Ayo pojokannya dihitung ada berapa? Bangun di samping sedikitnya merupakan gabungan beberapa bangun datar, yaitu. Nah, ini gambar apa? Coba bangun datar kita coba potong. Seret, 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 seret. Nah, bangun datar apa saja ini? Nah, kalau ketemu bangun datar semua. Terus bangun persegi dan persegi panjang memiliki titik-titik yang sama besar. Ayo, apa yang sama besar? Apanya yang sama besar antara bangun persegi dan persegi panjang? Kalau sisinya pasti tidak sama, tapi ada yang sama, yaitu apanya? Sebuah bangun segi banyak beraturan memiliki panjang apa? Kalau panjang, sing ini nih loh ya. Ininya itu apa? Pinggir ini. Terus nomor 16, tuliskan dengan bahasamu sendiri perbedaan bangun segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Dicari di depan ada. Perhatikan gambar berikut, apakah gambar di atas termasuk bangun segi banyak beraturan? Jelaskan. Beraturan apa tidak ini? Dijelaskan. Kalau iya ditulis iya, kalau tidak ditulis tidak. Lalu penjelasannya. Kalau penjelasan harus diikuti dengan kata karena. Nah, tidak memiliki apa? Tuliskan perbedaan bangun berikut. Nomor 19, ini bangun persegi. Kalau ini ada bangun belah ketupat. Gambarkan 3 buah bangun segi banyak beraturan. Nah, di depan ada. Gambar 3 buah bangun segi banyak tidak beraturan. Di depan juga ada. Nah, tugasmu hari ini berarti mengerjakan ulangan harian ini, ditulis ulangan harian 2, dikerjakan di buku ulangan, ya, dikerjakan di buku ulangan. Ya, mudah-mudah ini anak-anak dicari di sini. Ini cuma apa? Tipis, babnya cuma sedikit. Nah, dikerjakan, tetap semangat. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.